Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya R. Panchandra Purnama, calon guru penggerak dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya dalam melaksanakan supervisi kepada rekan sejawat di aplikasi tugas aksi nyata di calon guru penggerak modul 2.3. Seperti apa kegiatan yang saya laksanakan? Mari ikuti sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Wahyu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Wahyu, terkait kegiatan observasi atau supervisor kelas nih akan kita laksanakan yang hari ini, boleh ya saya masuk di kelas Pak Wahyu? Boleh ya. Saya kebetulan ada tugas di LK atau di modul 2.3 calon guru penggerak, yaitu menjadi supervisor atau supervisi salah satunya kepada rekan sejawat pada kegiatan belajar mengajar ini. Tapi ini mas, sambil saya mengamalkan ilmu dan berbagi ilmu juga barangkali ya dengan Pak Wahyu. Oke Pak Wahyu, sebelum masuk di kelas kita masuk di praobservasi. Saya ingin tanya-tanya ke Pak Wahyu atau ngobrol sedikit, berbincang-bincang. Yang pertama, untuk kegiatan pembelajaran nanti atau supervisi nanti, saya ingin tahu nih tujuan pembelajaran yang akan Pak Wahyu laksanakan apa sih? Tujuan pembelajaran? Ya, terima kasih Pak Irfan ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan KD mengenai meningkatkan keimanan kepada Qur'an dan kepada Allah. Tujuan pembelajaran dari yang akan dilaksanakan meningkatkan keimanan kepada Kodo dan Allah. Jadi selain itu dalam pembelajaran ini diharapkan mampu pertama meningkatkan keimanan, yang kedua mengaitkan pemahaman mereka terhadap kepada Kodo dan Allah dalam kehidupan sehari-hari, berikhtiar dan sebagainya. Itu mungkin tujuan pembelajaran dari pembelajaran. Kalau untuk area pengembangan yang akan dilaksanakan, area pengembangan yang akan dilaksanakan ini sebenarnya mencakup 3 aspek juga ya. Berikutnya menurut pengalamannya akan ditetapkan dalam menerapkan pemahaman mereka dari kehidupan sehari-hari. Itu jadi afektif, psikomotor dan kognitif ya. juga. Dan terakhir nih Pak Wahyu, sebelum kita melaksanakan langsung supervisi di kelas, ini terkait berarti tadi strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Wahyu. Untuk strateginya, karena tadi 3 aspek itu harus kena ya, afektif sama psikomotor, maka dalam strategi pembelajaran itu menggunakan problem based learning. Nah ini akan merangsang dan melatih anak mengenai sikap dan psikomotor mereka atau problem mereka dalam pembelajaran. Kalau untuk modelnya itu bisa discovery learning. Discovery learning. Ya, mereka mencari informasi sendiri. Jadi bakal terjadi sebuah diskusi ya Pak. Itu ya diskusi. Siap kalau gitu. Tapi berarti Pak Wahyu sudah siap ya untuk saya masuk di kelasnya? Insya Allah siap lah. Oke. Jadi juga kan saya juga sangat berterima kasih ya dengan adanya hal ini, karena saya juga pengen tahu lah bagaimana penampilan saya ketika belajar itu kekurangannya seperti apa, kan bisa dikoreksi. Alhamdulillah. Saling berbagi ya Pak Wahyu. Oke, berarti Pak Wahyu kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan supervisi di kelas. Nah, mudah-mudahan menjadi sebuah pengalaman baru untuk saya dan khusus untuk kita semua ya, Pak Wahyu juga. Nanti kita sharing informasi dan setelahnya kita akan melaksanakan perbincangan kembali pasca pembelajaran nanti ya. Pak Wahyu siap ya. Jadi kalau gitu hadirin, kita segera saja akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelasnya Pak Wahyu. Jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum. Selamat siang, anak-anakku sekalian. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya, meskipun sudah siang. Oke anak-anakku sekalian, untuk hari ini kebetulan ya kita kedatangan tamu supervisor gitu. Jadi ini ada Pak Ervan ya, merupakan seorang calon guru penggerak. Salah satu tugasnya yaitu supervisi atau menilai
Dipahami? Boleh, Pak Wahyu izin sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Pak Wahyu. Pertama-tama, alhamdulillah hari ini Bapak bisa berkunjung ke kelas ini dalam mata pelajaran Pak Wahyu. Tidak lain dan tidak bukan, dalam kegiatan ini Bapak ingin mempraktekkan, kebetulan kalian ketahui bersama bahwasanya Bapak sedang melaksanakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak, dan salah satunya ada materi mengenai coaching dan menjadi supervisor pada rekan sejawat dalam kegiatan pembelajaran. Tidak usah tegang, tidak usah panik, anggap saja seperti pembelajaran biasa. Di sini Bapak hanya ingin mencoba mempraktekkan dan berbagi pengalaman tentang kegiatan yang Bapak laksanakan dalam rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Itu saja barangkali dari Bapak. Silakan laksanakan kegiatan pembelajaran dengan menarik, menyenangkan, dan jangan tegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin saya duduk di belakang podium dekat kamera. Oke, kita mulai saja ya. Kita awali lagi pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran. Sudah siap untuk mempelajari pelajaran hari ini? Siap. Barangkali ada yang masih belum siap, silakan dipersiapkan dulu seperti apa persiapannya, alat tulisnya, kemudian persiapan yang lainnya seperti sumber belajarnya. Nah, untuk sumber belajar hari ini, ya sengaja Bapak tidak membawa atau menyuruh kalian untuk membawa buku paket karena Bapak sudah menyediakan link pembelajaran yang bisa kalian akses. Sudah itu tersebut merupakan materi pembelajaran. Oke, HP-nya ada? Boleh, nanti pada waktunya kalian menggunakan HP tersebut untuk mengakses materi untuk kalian bisa menggali informasi. Oke, sebelum kita awali kegiatan hari ini, sudah selayaknya sebagai seorang muslim dalam setiap mengawali kegiatan itu harus berdoa. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, alfabetnya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, ya karena kita berada di wilayah Indonesia, sudah sepatutnya kita harus cinta terhadap tanah air. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dulu. Semuanya hadir untuk hari ini? Ya. Ada yang tidak hadir ya? Berapa orang? Dua. Kalian sudah mengecek kiri kanan kalian apakah betul 2 orang atau tidak? Betul. Ya, 2 orang tersebut siapa saja? Ariel dan Tina. Ariel sama Tina. Oke, untuk Ariel dan Tina, Bapak kasih tanda dulu ya, sakit ya. Ya. Oke. Nah, untuk kalian ya, supaya Bapak memastikan lagi kehadiran kalian untuk hari ini, nanti kalian bisa mengisi link form absensi siswa yang sudah Bapak share di grup kalian. Oke? Oke, ya. Oke, kita awali kegiatan hari ini ya.
Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang qada dan iman terhadap qada dan qadar. Nah, kemarin sebelum pertemuan kali ini kita sudah membahas juga ya, aspeknya masih sama ya untuk minggu kemarin. Aspek apa? Iman kepada hari akhir. Sama-sama aspek iman untuk pertemuan kali ini juga ya. Masih ingat pertemuan kemarin tentang apa yang telah kita pelajari? Masih? Kemarin itu kan kita mempelajari tentang makna iman terhadap hari akhir. Kemudian apa lagi? Mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, peristiwa-peristiwa setelah kejadian hari akhir, dan mengaitkannya dengan perilaku apa? Jujur, apa lagi? Bertanggung jawab dan adil. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan pemahaman kalian terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Tuh ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap iman kepada qada dan qadar. Ya. Silakan. Apa itu qada dan qadar? Ada yang mau menjawab? Qada dan qadar itu apa? Oke, silakan. Qada itu qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Qada dan qadar itu termasuk ketetapan, keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk qada itu ketetapan Allah yang bisa dapat berubah, sedangkan qadar itu tidak. Oke, ya. Bagus ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap qada dan qadar itu? Qada dan qadar itu apa sih gitu kan? Nah, pernah kalian mendengar kata takdir pernah? Ya, takdir itu apa menurut kalian? Ketetapan ya. Ketetapan atau ketentuan siapa? Allah. Oke, ya. Terus apalagi yang kalian ketahui? Tadi kan takdir itu kan ada yang gimana? Nah, ada yang bisa diubah katanya ya, ada yang tidak bisa diubah. Nah, nanti kita identifikasi masalah tersebut ya dengan pemahaman materi yang akan dipaparkan oleh Bapak ya. Nah, untuk merangsang pemahaman kalian terhadap materi ini ya. Nah, Bapak akan menyebutkan dulu syarat kompetensinya, meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian pahami yaitu menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar. Kemudian menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dalam model saintifik ataupun cooperative learning, dan Bapak juga menerapkan model PBL atau problem based learning ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, dalam kegiatan tersebut diharapkan kalian mampu memahami makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian berperilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Kemudian mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan lain-lain praktik ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan dari pembelajaran untuk hari ini ya. Langkah-langkah pembelajarannya apa saja? Dan nanti kalian akan diberikan stimulus berupa gambaran, mencermati gambar, juga mencermati tayangan video. Kemudian kalian nanti mengidentifikasi masalah apa yang kalian cermati. Nanti hasil identifikasi masalah tersebut didiskusikan secara kelompok. Oke, dapat dipahami? Nah, kelompoknya sudah ada ya? Nah, jadi nanti kalian pas waktunya kalian berdiskusi kelompok, silahkan nanti kalian berkelompok. Oke, untuk sekarang silahkan amati dulu gambar ini. Ya, ada gambar apa saja nih di sini? Kelahiran seseorang, ya. Kemudian ada orang yang meninggal, ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini apa ini? Transgender. Ini siapa tokohnya? Nah, ya. Oh, ini apa? Nah, kemudian
transgender. Nah, kalau yang satu yang dua itu sangat sulit sekali untuk diubah. Kalau yang ini, ya. Sadar. Nah, memaksa untuk berubah atau melawan takdir Allah. Tetapkan yang secara hukum sunat Allah ini tidak boleh. Nah, ini kan asal gendernya gimana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian dia memaksa takdir melawan takdir untuk berubah menjadi Perempuan. dibolehkan atau tidak? Tidak. Hukumnya juga haram untuk berubah gender atau jenis kelamin. Jadi seakan-akan seolah-olah dia tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh siapa? Allah. Itu, ini belum ada sama. Ya. Nah, sudah ketentuan Allah, Allah yang sunatullahnya sudah tidak bisa dirubah lagi. Karena tidak satu pun makhluk Allah yang bisa apa? Membinasakan matahari, itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini gambar apa? Seorang pengemis. Kemudian ini perbedaan antara ini bangunan apa? Tinggi dan bangunan yang kumuh. Kemudian ini Penarikan. seorang yang sedang bekerja keras ya. Kemudian ini adalah tokoh. Ini kita tahu. Jadi yang gambar pertama itu adalah malas bekerja dan Mengemili. ini kaitannya dengan yang kedua. Tadi kan yang pertama gambar tentang takdir yang tidak bisa diubah. Kalau yang kedua ini takdir yang bisa diubah. Gitu kan? Malas bekerja. Bisa merubah takdir nggak? Bisa merubah takdir. Menjadi takdir jadi gimana? Mengemis merupakan sebuah pekerjaan kan? Ya. Ya, sekolah anak gimana? Malas misalkan. Belajarnya malas, mengerjakan tugas malas dan sebagainya. Ya. Jadi hasil itu tergantung Ikhtiar. tuh, ya. Nah, perbedaan gunung bangunan kaya dan bangunan miskin itu menandakan orang yang ikhtiar bekerja keras dan orang yang tidak bekerja keras. Gitu kan? Hasilnya itu akan sangat signifikan. Orang yang mau berusaha dan orang yang tidak mau berusaha sebagainya. Oke, paham ya? Nah, misalkan gambaran tentang seorang yang ingin berubah takdir, dia tahu bahwasanya secara takdir ya takdir ya kecelakaan tertabrak mobil. Dia berusaha ilustrasi, baru saja itu ilustrasi ya. Supaya tidak terjadi kecelakaan tersebut, tertabrak mobil kan berusaha orang kan. Yang sudah tahu bahwasanya takdirnya itu tertabrak oleh mobil, berusaha untuk berubah tapi tetap ya terus tidak bisa gitu kan, tetap aja kita dengan dilakukan apa kalau sudah ketentuan Allah apapun ya sudah tidak bisa diubah, apalagi ini mengenai kematian ya tidak bisa diubah. Oke ya, kita membahas sedikit secara global saja ya pengertian qada dan iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa qada adalah apa? Tadi apa? Qada itu adalah banyak ya, bahasa ada hukum Allah. Kemudian ada pemberitahuan, kehendak dan ketetapan Allah, rencana Allah yang sudah ditetapkan pada zaman azali sebelum adanya, sebelum Allah menciptakan kita. Ya, sebelum ada ciptaan Allah. Nah, itu adalah qadanya Allah. Ya. Kemudian ada qadar. Qadar itu apa? Nah, ukuran ya, kepastiannya, pengaturan, kemudian ukuran atau apa lagi? Kadar. Ya, wujud dari qada. Wujud dari qada adalah qadar. Qadar itu ukuran, kadar. Itu
Gitu ya. Nah ini pengertian qada dan qadar menurut bahasa. Menurut istilahnya ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman ajali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradahnya atau kehendak siapa? Allah. Meliputi baik dan buruk, hidup dan mati dan seterusnya. Untuk qadar perwujudan ketetapan. Jadi perwujudan dari apa? Dari qadar. Qadar itu perwujudan ketetapan. Berarti qadar terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk yang telah ada sejak zaman ajali sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya ketentuan Allah itu berlaku bagi semua makhluk hidup. Meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Nah ini yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar. Segala sesuatu itu merupakan kehendak dari Allah. Macam-macam takdir Allah. Ada dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq erat kaitannya dengan manusia. Takdir mubrom terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Kalau mu'allaq yang apa? Yang bisa diusahakan. Kalau yang mubroman ketentuan atau ketetapan Allah yang tidak bisa diusahakan. Yang tadi yang kalian cermati contohnya gambar tentang kematian dan orang yang sedang berusaha, orang yang sedang bekerja. Nah itu gambaran mengenai takdir mubrom dan takdir ya. Nih ya usaha tawakal ya. Nah, dalam menyikapi takdir alat itu ikhtiar, usaha, kemudian tawakal. Nah, jadi ada ikhtiar, ada tawakal, ada tuh ya. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, nah silakan kalian diskusikan, identifikasi masalah yang sudah tadi kalian temukan, ya. Dengan kelompok kalian ya, dengan kelompok kalian. Kelompoknya tadi sudah ada yang 4 orang, ada yang 5 juga ya. Nah untuk berdiskusi kelompok, Bapak sudah siapkan KPD sesuai dengan pembahasan yang akan kalian bahas ya. Nah dalam pembahasan diskusi kelompok, nah di sini Bapak sudah menentukan 4 atau 5 pembahasan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Yang pertama, bagaimanakah sikap orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika menghadapi persoalan ya. Kemudian bagaimana penerapan iman, kemudian hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan keimanan terhadap qada dan qadar. Itu sudah ada di dalam PPD-nya masing-masing ya. Ada enggak? Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan berkelompok dulu. Silakan kalian diskusikan apa yang menjadi bahasan di kelompok kalian. Ya, Bapak kasih waktu hanya 5 sampai 10 menit ya untuk mengerjakan. Nah, jadi silakan dibikin jawabannya, kemudian kalian sebutkan dan diskusikan. Ya. Nah, silakan kalian cari informasi ke kelompok lain. Jadi 2 orang bertamu ke kelompok
satu kelompok. Kelompok yang lain silakan. Ya, kelompok lainnya. Mengadakan pendidikan materi mengenai mengapa orang yang beriman kepada panggilan benar bisa merasakan ketenangan jiwanya. Jawabannya yaitu karena hatinya sudah meyakini bahwa apapun yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman kepada qadar dan qadar akan selalu ikhlas dengan apapun cobaan yang Allah berikan, dan itulah yang membuat dirinya senantiasa selalu tenang. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, adalah semua presentasi bagus hasilnya dan sesuai dengan apa yang dibahas ya. Untuk itu mari kita simpulkan hasil diskusi ini ya dalam pembelajaran materi iman kepada qadar dan qadar. Jadi intinya dalam pembelajaran ini, di samping kalian sudah memahami makna iman kepada qadar dan qadar, kalian juga harus mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya tentang pemahaman kalian tentang qadar dan qadar. Ternyata takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah sudah ketetapan Allah, tidak boleh dirubah-rubah lagi ya. Tapi bagi takdir yang masih bisa diusahakan atau diikhtiarkan, silakan kalian ikhtiarkan dengan maksimal gitu ya. Ikhtiar, berdoa dan bertawakal. Serahkan semua urusan kepada Allah. Yang penting sunatullahnya kita dilaksanakan seperti ikhtiar ya. Kalau ingin pintar ya silakan kalian ikhtiarkan usaha dengan untuk ya belajar, berdoa juga sambil berdoa usaha itu kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada akan memberikan yang terbaik. Oke, dapat dipahami untuk pemahaman hari ini? Dan apa yang kita pelajari hari ini itu membawa hikmah bagi kalian dan serta kalian yang pada intinya mampu mengamalkan pemahaman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pribadi-pribadi yang beriman terhadap qadar dan qadar. Supaya apa? Sikap kalian menjadi optimis. Ya. Kalian kemudian akan selalu bekerja keras seperti yang mungkin nanti untuk materi bekerja keras itu di materi selanjutnya kita akan bahas tentang bekerja keras seperti apa. Oke? Oke ya. Oke, untuk meyakinkan hasil pembelajaran hari ini, pemahaman kalian ya, sebelum nanti kita akhiri dengan pembelajaran hari ini, nah Bapak sudah sediakan link kuisis yang berupa soal tes pemahaman kalian terhadap pembelajaran iman kepada qadar untuk kalian kerjakan ya. Silakan tadi HP yang sudah disiapkan dibuka ya. Bapak sudah kirimkan link kuisisnya di WA kalian, grup WA kalian klik, kemudian kalian kerjakan. Di sana Bapak sudah menyetel waktu selama 10 menit. Oke ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai ya mudah-mudahan hasil dari tes pemahaman ini hasilnya memuaskan ya. Hasil belajarnya memuaskan dan nilai kalian juga bagus ya. Oke ya, untuk pertemuan kali ini kita coba